Shalom sahabat aku dan dia. Senang sekali saya Anis Priambodo dapat menjumpai Anda kembali untuk beberapa menit ke depan. Kali ini saya akan membahas tentang mengapa dan bagaimana kita bersaksi tentang iman kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, mengapa kita harus menyaksikan iman kita kepada orang lain? Mungkin ada banyak orang merasa bahwa hal ini adalah hal pribadi, jadi tidak perlu disaksikan. Yang penting, menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen. Sahabat, menyaksikan iman adalah perintah Tuhan Yesus. Mari saya ajak untuk membaca Injil Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dari bagian firman Tuhan ini sangat jelas, tampak bahwa menceritakan kepada orang lain tentang iman kita adalah perintah Tuhan Yesus. Alasan yang berikutnya adalah, karena kabar baik yang kita sampaikan kepada orang lain, itu adalah kabar dari Tuhan. Banyak orang yang membutuhkan kabar baik. Cobalah kita melihat di lingkungan yang ada di sekitar kita. Berapa banyak orang yang mengalami kekosongan dalam hidup, tidak mempunyai tujuan hidup, bahkan hidup dalam tekanan, sehingga mereka terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kejahatan misalnya, atau obat-obatan terlarang, minum-minuman keras, bahkan bisa jadi bunuh diri karena sudah tidak tahu lagi apa yang harus diperbuat dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi menceritakan atau menyaksikan iman kita kepada orang lain, itu diperlukan karena kita juga ingin agar orang lain sama seperti kita menerima kabar baik. Sahabat, kita dapat beriman kepada Kristus karena kita menerima kabar baik dari orang lain. Dan tentu jika kita memiliki kabar yang baik, kita tidak akan menyimpannya sendiri, bukan? Ada kecenderungan dari tiap-tiap kita untuk menceritakan kabar baik yang kita miliki dengan tujuan supaya orang boleh mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan dapat juga menjadi saksi Kristus. Memang ada tantangan ataupun hambatan yang dihadapi pada saat kita bersaksi tentang iman kita. Hambatan yang dialami berasal dari dalam pribadi kita yang bersaksi, maupun hambatan dari luar. Tantangan dari luar bisa jadi berkaitan dengan konteks masyarakat setempat, perbedaan suku, budaya, dan agama yang mengarah pada perbedaan pemahaman atau konsep tentang keselamatan. Sedangkan tantangan dari diri pribadi yang bersaksi adalah rasa takut, rasa malu, sehingga tidak berani berkata-kata bahkan tidak siap menghadapi resiko atau konsekuensi yang akan dialami termasuk menghadapi penganiayaan. Berkaitan dengan hal ini diperlukan hikmat Tuhan dan pertolongan Roh Kudus dalam menyampaikan berita kesaksian tentang Kristus dan karyanya. Menyaksikan iman dapat dilakukan bukan hanya secara verbal, tetapi juga non-verbal, melalui perkataan dan juga perbuatan. Adalah dua instrumen atau dua alat agar menjadi berkat bagi banyak orang. Pengalaman hidup bersama Tuhan dan anugerah keselamatan yang diterima, yang diberikan, yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus
tidak dapat digantikan atau ditukar dengan apapun. Hal itu merupakan suatu kesukaan dan berita yang harus disampaikan kepada orang lain, secara khusus orang yang belum percaya. Perbuatan Tuhan yang ajaib yang dialami oleh orang percaya dapat diceritakan kepada orang lain, sehingga orang tersebut dikuatkan iman percayanya. Tetapi dalam arti yang lebih luas, berita tentang Kristus harus disampaikan kepada semua orang. Setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Seorang saksi adalah seorang yang mengalami sendiri suatu peristiwa sehingga dapat menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Demikian juga tentang seorang saksi Kristus, harus memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, mendapat pengampunan dosa dan memperoleh hidup yang kekal. Untuk itu kita memerlukan hikmat Tuhan, sehingga kita memiliki kepekaan, sehingga ketika kita bersaksi, tidak dengan cara yang salah. Bagaimana kita bersaksi? Melalui kehadiran kita. Matius pasal 5 ayat 13-16 berbunyi, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Untuk dapat menyaksikan iman kita harus ada atau hadir di tengah-tengah masyarakat, hidup membaur dengan mereka. Kamu adalah garam dunia. Garam itu dibutuhkan oleh manusia. Garam digunakan untuk memberikan cita rasa pada masakan, mengawetkan makanan, misalkan telur, ikan, atau sayuran, serta membantu proses penyembuhan. Seperti halnya garam yang tidak kelihatan dalam masakan, tetapi memiliki pengaruh yang kuat untuk memberi cita rasa. Demikian, hendaknya kehidupan setiap orang percaya di tengah masyarakat. Meskipun sering tidak diperhatikan dan kurang diperhitungkan, namun hendaklah umat Tuhan senantiasa memberikan pengaruh yang positif. Sebagai garam dunia, kita terpanggil untuk menjalankan peranan melanggengkan norma-norma yang baik, menghindarkan dunia dari kerusakan, serta berbuat sesuatu untuk kebaikan dan menolong orang lain untuk melakukan kebaikan. Sebagai apapun kita di tengah dunia ini, mari kita melakukan peran kita untuk menjadi garam, sebagai bagian dari menyaksikan iman kepada orang lain. Orang Kristen yang kehidupannya tidak menjadi saksi Kristus yang baik dapat diibaratkan seperti garam yang telah menjadi tawar dan tidak berguna lagi. Kamu adalah terang dunia. Jangan biarkan cahayamu tersembunyi. Berkenaan dengan hal ini, Tuhan Yesus memberikan dua gambaran. Pertama, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mengapa? Karena cahaya lampu-lampu kecil di malam hari yang banyak jumlahnya akan terlihat sinarnya dari kejauhan. Yang kedua, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Mengapa demikian? Supaya cahayanya dapat menerangi semua orang dalam rumah itu. Jadi, sebagai murid-murid Kristus, pancarkanlah terang yang kita telah terima dari Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya,
Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Walaupun pelita itu kecil, namun cahaya terangnya tetap dibutuhkan di dunia yang gelap ini. Bersinarlah terus, walaupun cahaya kita kecil. Tetapi bila dipancarkan bersama-sama akan mendatangkan terang yang sangat berarti. Bersinarlah terus dengan sikap, tutur kata, dan perbuatan yang baik. Ingatlah sabda Tuhan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Perhatikanlah, kemuliaan Allah adalah hal terbesar yang harus menjadi tujuan kita dalam semua hal yang kita lakukan dalam ibadah kita. 1 Petrus 4 ayat 11. Seluruh arah tindakan kita harus berpusat pada hal ini. Kita bukan saja harus berupaya keras untuk memuliakan Allah, namun juga melakukan apa saja untuk membawa orang lain memuliakan Dia. Orang dapat melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Allah jika kita melengkapinya dengan sesuatu yang pantas dipuji. Biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik, agar mereka dapat melihat kuasa anugerah Allah di dalam dirimu, dan bersyukur kepadanya untuk hal itu, serta memuliakan Dia yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Dengan alasan kesalehan, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik, agar mereka dapat diyakinkan tentang kebenaran dan keunggulan, dan digerakkan oleh suatu keinginan kudus untuk meneladani perbuatan baikmu itu, sehingga dengan demikian mereka juga dapat memuliakan Allah. Perhatikanlah, tutur kata yang kudus, sederhana dan patut diteladani dari orang-orang kudus dapat sangat berpengaruh terhadap pertobatan orang berdosa. Tutur kata yang demikian juga dapat menarik orang-orang yang tidak mengenal iman Kristen untuk belajar mengetahui apa itu iman Kristen. Teladan mampu mengajar orang. Dengan cara ini, orang-orang yang berprasangka buruk terhadap kekristenan dapat dibuat jatuh cinta dengannya. Jadi memang ada manfaat yang dapat dimenangkan dari jiwa orang melalui tutur kata yang saleh. Selain itu, sahabat, kita juga harus memahami bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk menyatakan pengharapan kita di hadapan semua orang, seperti yang terdapat di dalam surat 1 Petrus 3 ayat 15-16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Menjadi garam dan terang haruslah menjadi gaya hidup kita, baik perkataan, tindakan, dan pikiran kita. Sahabat Aku dan Dia, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah Anda atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.